Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebugaran di atas sepeda adalah tentang mendapatkan ritme yang stabil. Artinya, kita harus mengayuh pedal secara konsisten, bukan putar berhenti. Untuk melakukan itu, sebaiknya cari jalur yang bebas dari lampu lalu lintas. Cari jalan terbuka yang panjang, idealnya dengan volume lalu lintas yang relatif rendah. Bila tidak ada jalur yang panjang, kita bisa bersepeda dalam beberapa putaran di jalur pendek bebas hambatan. Di sepeda, berusahalah untuk menguasai keseimbangan antara giring dan cadence. Giring tidak terlalu ringan atau terlalu berat, dan cadence dalam rentang optimal 80 hingga 90 rpm. Temukan kecepatan pedal yang tidak terlalu cepat sehingga kita seperti terpental di sadel, tetapi tidak terlalu lambat sehingga kayuhan terasa terlalu keras. Kita dapat memeriksa kecepatan kita dengan melacak revolusi kita per menit. Kecepatan standar adalah 80 hingga 90 putaran per menit. Jika kayuhan pedal kita mendekati 60 per menit, giring kita mungkin terlalu keras. Menemukan sweet spot akan memberikan pelatihan kardiovaskular yang stabil, tanpa potensi bahaya pada persendian kita. Selama beberapa latihan pertama kita, bidik perjalanan yang mudah selama 30 hingga 45 menit. Setelah bersepeda, kita mungkin merasakan nyeri di paha depan, bokong, dan betis. Leher dan bahu kita juga sakit. Otot-otot leher dan bahu menahan kepala dan menopang tubuh bagian atas, sehingga perlu waktu untuk menguat bersama dengan kaki kita. Kemudian, tingkatkan waktu, jarak, dan kecepatan kita. Setelah kita terbiasa bersepeda, sudah nyaman mengayuh sepeda dengan cadence 80 hingga 90 rpm, kita bisa meningkatkan intensitas kita atau volume latihan kita agar mencapai tingkat kebugaran yang lebih bagus. Tetapi jangan meningkatkan intensitas atau volume secara mendadak. Lakukan secara bertahap untuk mengurangi risiko cedera, nyeri, dan kelelahan. Berkomitmen untuk bersepeda secara teratur dan meningkatkan kecepatan secara bertahap ke dalam latihan kita sejak awal adalah tindakan yang terukur. Meningkatkan kecepatan bisa kita lakukan dengan melakukan latihan interval. Pacu sepeda dengan kecepatan tinggi sekitar 30 menit. Kemudian istirahat dengan mengayuh sepeda lebih pelan dan ulangi latihan tersebut hingga durasi 5 menit. Interval kecepatan ini akan menambah dorongan kebugaran yang kuat dan meningkatkan jumlah kalori yang akan kita bakar. Untuk menaikkan kecepatan, tingkatkan cadence kita. Saat kecepatan pedal kita mulai terasa terlalu cepat untuk giring yang kita gunakan, pindahkan giring ke yang sedikit lebih berat. Kita dapat mempertahankan cadence atau mengurangi prosesnya, tergantung seberapa keras kita ingin bersepeda. Tidak ada aturan keras dan cepat pada waktu interval. Kita dapat mencoba menahan kecepatan sampai kita tidak dapat mempertahankannya lagi. Atau kita dapat membuat struktur latihan kita sendiri, seperti 1 menit keras, 1 menit mudah, atau 5 menit keras, 5 menit mudah, dan ikuti itu. Cara lain untuk membangun kebugaran kardiovaskular adalah mendaki tanjakan dengan sepeda. Menaklukkan tanjakan juga menyuntikkan kerja kekuatan ke dalam perjalanan aerobik kita. Lakukan latihan kombinasi antara bersepeda dengan kecepatan tinggi dengan bersepeda di tanjakan dalam latihan mingguan kita pada pertengahan minggu, dan tutup minggu latihan kita dengan bersepeda santai dalam perjalanan yang jauh, durasi lama. Meskipun bersepeda aman untuk persendian kita, aturan latihan yang cerdas tetap berlaku. Pastikan untuk menyeimbangkan latihan keras, bersepeda atau lainnya dengan hari-hari yang mudah, sehingga tubuh kita dapat pulih. Tetap di jalur dan kecepatan konstan.
Menjadi bugar dengan bersepeda adalah tujuan yang bagus, tetapi menjalaninya tidak semudah membalik telapak tangan. Jangan sampai kita bersemangat di awal, tetapi melempem di tengah jalan. Agar kita tetap termotivasi untuk bersepeda, tetapkan tujuan bersepeda kita secara bertahap dan berusaha meraihnya dari minggu ke minggu. Salah satu bagian dari kesenangan bersepeda adalah bersepeda bersama orang lain. Cobalah bergabung dengan komunitas yang sejalan dengan kita, atau menjelajah rute yang di akhir perjalanan adalah tempat berkumpul banyak orang. Tetapi hati-hati memilih kelompok. Bergabung dengan kelompok pesepeda yang memiliki kecepatan tinggi di satu sisi akan memotivasi kita untuk meningkatkan kemampuan, tetapi di sisi lain bisa membuat kita cedera dan pada akhirnya menurunkan tingkat percaya diri kita. Terakhir, tidak setiap hari adalah hari bersepeda yang sempurna. Hujan, cuaca dingin, atau kondisi lain mungkin memaksa kita berolahraga di dalam. Jika demikian, bersepeda dalam ruangan bisa menjadi alternatif kita untuk terus bersepeda. Saya bersepeda statis setiap hari selama 30 menit antara maghrib dan isya. Dan sambil membaca novel kesayangan, kegiatan bersepeda statis tidak membuat saya bosan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.